Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya akan mengungkap cerita-cerita mengenai kecelakaan kereta api yang ada di tanah air, yang khususnya di daerah Bintaro. Ini merupakan kisah terburuk sepanjang sejarah perkereta apian. Inilah dikisahkan Kimaris, Hantu Kereta, diangkat dari sebuah novel karya Lonyeng-Rap. Kita akan memulai cerita ini dengan awal yang menyeramkan. 26 tahun telah berlalu dan kini sejarah terulang kembali. Kecelakaan kereta api yang menelan banyak korban jiwa itu kembali terjadi di sini, tepat di depan mataku, di tempat dan hari yang sama. Senin di lintasan rel kereta Bintaro, suara isak tangis dan jerit histeris langsung mengoyak dan bergema di sepanjang gerbong dan rel kereta. Tubuh-tubuh terhempas dan penuh luka itu kemudian meregang nyawa. Jiwa-jiwa itu pun terlepas dari raganya, melayang, melayang, dan melayang. Begitu juga dengan diriku saat itu. Tubuhku terasa seringan kapas, melayang bersama hembusan angin dengan kedua kaki yang tak lagi menjejakkan kaki di atas tanah. Aku heran, aku terkesima, dan aku juga kalut sekaligus takut. Aku benar-benar takut dan tak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Hatiku bertanya dan mulutku tak jua berhasil mengeluarkan suara dalam wujud kata-kata. Namun sebuah hempasan akhirnya membuatku tersentak dan sadar kalau aku ternyata sudah mati. Dan kini aku melihat kembali peristiwa yang pernah kualami puluhan tahun itu. Sebuah tragedi yang banyak menelan nyawa manusia, termasuk diriku. Gerbong kereta yang ringsek, berasap dan mengeluarkan api. Suara-suara para penumpang yang merintih kesakitan dan lantas meregang. Darah amis, luka yang menganga, dan ratap tangis anak manusia yang mengharapkan keselamatan. Melihat itu, aku malah tersenyum. Entah mengapa aku tertawa riang. Hatiku senang bukan kepalang. Silahkan kalau kalian menganggap aku sinting, aku tak mempermasalahkan dan tak akan menjadi marah karena julukan yang kalian. Yang aku harapkan adalah sebentar lagi mereka-mereka akan menyatu bersamaku, menjadi teman-temanku menuju ke alam nun jauh di sana, ke sebuah tempat peristirahatan terakhir dan abadi yang entah mengapa belum sepenuhnya dapat kutempuh. Dan peristiwa kali ini aku merasa jalanku kian terbentang. Aku merasa berhak memilih kawan yang akan menemaniku di dalam perjalanan. Aku tak ingin gagal lagi. Aku tak akan terhambat lagi. Langkahku harus mulus dan tak ada kendala berarti. Aku sudah lama tersiksa dengan keadaan ini. Ruhku seakan terkantung-kantung di antara langit dan bumi. Dan tak ada yang peduli. Tak ada yang dapat menolongku selain diriku sendiri. Dan aku tak boleh gagal lagi kali ini. Tidak boleh. Kupandangi satu persatu sosok mereka. Wajah-wajah pucat mereka, jiwa-jiwa yang tersesat dan terjebak di sebuah tempat yang tak bertuan, di alam astral terendah yang berbeda di antara bumi dan alam roh. Mereka tentunya akan terkatung-katung bingung seperti layang-layang yang tak bisa memaknai angin, kehilangan arah. Aku kembali tersenyum mengingat hal itu, senyum terbengis yang pernah kumiliki. Membayangkan sebuah pandangan yang sebentar lagi akan kusaksikan seiring senja yang akan menjelang. Menyaksikan jiwa-jiwa bingung itu melayang-layang hampa di antara dunia dan tiada. Sebentar lagi mereka akan terperangkap dalam jebaku.
Kematian yang telah tergaris setelah tubuh-tubuh mereka di dunia menjadi kaku dan seolah mati. Roh-roh itu akan kutuntun masuk ke sebuah tempat spiritual abadi, menunjukkan jalan yang mungkin belum waktunya mereka jelang. Tempat di mana jiwaku juga akan terpatri di sana nantinya. Aku tak tahu apa roh yang tersesat itu adalah semata-mata karena inginku. Aku tak tahu. Yang ku tahu mereka sepertinya belum bisa menerima kenyataan kalau sebenarnya mereka sudah mati. Tepatnya mereka tak tahu kalau sebenarnya jiwa mereka tak layak lagi menghuni dunia. Orang-orang itu buta akan jati diri mereka sendiri yang sebenarnya. Mereka kini tak lagi hanyalah seonggok tubuh-tubuh bisu yang menunggu hari kematian itu menjemput paksa jiwa mereka. Hari kematian. Ya, kini roh-roh itu hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mereka berjalan, melangkah ke dunia lain, ke dunia yang sebelumnya tak pernah mereka lihat dan bayangkan. Roh mereka kini telah menjelma menjadi lemah karena peristiwa tragis yang menerka alami yang sebenarnya, bersemayam tenang di dalam raga. Mereka tersentak. Mereka tak pernah menyadari kalau jalan itu adalah pilihan roh mereka sendiri. Roh pembimbing spiritual yang dengan sengaja menjauhkan mereka dari komunikasi dengan dimensi duniawi. Roh mereka berontak, menolak untuk pulang ke dunia setelah kematian fisik yang telah mereka jelang. Namun, mereka tak punya pilihan lain. Roh itu kemudian frustasi. Mereka tersesat dan lantas merasuki alam pikiran orang-orang di dunia dengan tujuan merusak akal sehatnya. Arwah-arwah yang tersesat itu tak rela pergi karena beberapa persoalan duniawi yang belum mereka selesaikan dalam kisah kehidupan lampau di dunia. Dan aku akan tampil sebagai roh pendamping, membimbing mereka semuanya ke tempat peristirahatan terakhir. Akulah roh pendamping, roh pembimbing bagi mereka demi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan berbalut resah yang ada di dalam pikir mereka. Jiwa-jiwa mereka terikat pada sebuah dimensi, di mana mereka harus bermuara, tertarik masuk ke dalam poros lingkarnya. Lihatlah, mereka memilih untuk tetap tinggal di kukungan bumi setelah kematian raga mereka untuk sementara waktu, karena mereka sejatinya adalah roh yang tak bahagia, yang merangkap diri mereka sendiri ke dalam rancangan besar yang telah disiapkan Tuhan. Dan ketika roh-roh itu setelah siap, aku akan mendampingi mereka menuju ke tempat mereka semestinya di alam roh. Aku melihat arwah-arwah itu datang padaku, memaksa untuk bersemayam di alam dunia yang kini semakin terasa asing bagi mereka. Mata maupun rasa, tak sadar aku kembali menguntainya tawa. Bagus, perjalanan akan segera kita mulai. Malam yang sunyi namun tak benar-benar sepi. Ada selarik suara yang mengusik ketenangan dan juga keberanian orang-orang di sekitar. Suara-suara yang entah datang dari mana, namun cukup jelas terdengar di telinga. Mereka sedang apa? Bermain atau malah ingin menampilkan diri dalam wujud suara yang sama sekali tak diinginkan. Yang jelas, mereka ada dan ingin diakui keberadaannya. Dengarlah dan mulai merasakan. Hom pimpa alaihum gambrek. Iha. Kamu yang jadi ya? Kamu curang. Siapa yang curang? Ayo tangkap aku. Hihihi. Rojak tercekat. Sayup telinganya menangkap suara-suara bocah yang sedang bermain di lintasan rel Bintaro sana. Riuh dan terdengar ramai, padahal sekarang sudah pukul 1 dini hari. Rasanya tak mungkin ada anak-anak yang masih berkeliaran dan main di luar rumah. Siapa mereka? Rojak menajamkan kupingnya. Suara-suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, suara tawa-tawa ceria khas anak-anak. Celoteh ceriwis sekaligus berisik itu kini bergaung lagi di telinga. Suara yang entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Rojak bukan orang yang penakut. Laki-laki itu juga bukan seorang pemberani. Apalagi di situasi seperti ini, di mana kecelakaan maut kereta api yang terjadi di sini belum lama ia saksikan. Suara-suara tak biasa yang ia terdengar itu sungguh berhasil membuat hatinya bertanya-tanya dalam keadaan bulu kuduk yang meremang. Dinginnya udara malam semakin mengilukan tulang.
Rojak pun tak mau diam. Ia harus memastikan. Kalian dengar kagak? Tanya Rojak pada kedua temannya, Idris dan Pardi yang sedang asik bermain catur, khusyuk memutar otak. Dengar apa? Idris balik bertanya sambil memindahkan pion catur. Matanya beranjak dari papan permainan. Itu ada suara anak-anak yang sedang bermain di rel kereta. Jawab Rojak dengan suara setengah berbisik, seolah dia takut kalau suaranya sampai ke telinga setan-setan yang sedang bergentayangan malam ini. Suara anak-anak? Tanya Pardi setengah hati. Iye, jawab Rojak berusaha meyakinkan. Kagak tuh, sahut Pardi. Rokok yang tadi tersumpal di mulut kembali dihisap dalam-dalam. Sepertinya pertanyaan Rojak telah mengganggu konsentrasinya bermain catur. Masa lu pada kagak denger sih? Udah pada budak kali ya yuk. Umpat Rojak kesal. Jelas-jelas suara tawa anak-anak itu melengking kencang di pendengaran. Mereka malah mengaku tak mendengar. Rojak sontak kesel. Ah, dasar lu, orang kita kagak dengar apa-apa kok, ujar Idris. Iya nih Rojak, gangguin orang aja, sungut Pardi. Dasar setan-setan catur, maki Rojak. Rojak kembali menghisap rokoknya dalam-dalam, coba mengusir rasa takut yang perlahan menyusup dalam hati. Pandangannya kini menelanjangi sekeliling area rel kereta api, tapi cuma ada gelap pekat yang kini menyelimuti di sana. Suasana sudah benar-benar sepi, hanya ada warung Mpok Ratmi, satu-satunya warung yang masih buka. Tempat di mana Rojak dan kedua teman-temannya sesama pengojek itu duduk santai menghabiskan sisa malam sebelum mereka pulang. Mpok Ratmi sepemilik warung sudah dari tadi menguap berkali-kali. Sepertinya kopi yang diseduhnya tadi yang kini sudah dingin tak mampu mengusir kantuknya. Mata tua sudah tidak bisa diajak kompromi lagi, minta diistirahatkan segera ke peraduan. Tapi sebagai penjual ia harus kuat melawan kantuk. Apapun kondisi tubuhnya, ia harus bisa meladeni para pelanggan setia yang selalu meramaikan warungnya. Warung Pok Ratmi memang masih buka di jam-jam segini. Dari sanalah ia mendulang rupiah yang sebenarnya tak seberapa dari para tukang ojek yang sesekali mangkal tak jauh dari warung kecilnya seperti Rojak CS malam ini. Kadang warung itu ramai, kadang juga sepi. Ya, seperti itulah rezeki, kadang ia seperti misteri yang tak dapat ditebak dan datang dan pergi. Seperti halnya Pardi dan Idris, janda itu sepertinya tak mendengar suara-suara yang diributkan Rojak tadi. Boro-boro mendengar suara yang tak jelas sumbernya itu, suara obrolan mereka bertiga saja sudah tak dapat tertangkap telinganya lagi. Sebagai pemilik warung yang buka hingga dini hari, Pok Ratmi memaklumi jika Rojak mendengar suara-suara asing dan aneh mampir ke telinga. Namun, Pok Ratmi berusaha tenang menghadapi itu semua. Kalau diladeni, bisa aja hal yang tadinya hanya sebentuk halusinasi menjadi benar-benar nyata karena terlalu dimasukkan ke dalam hati. Pok Ratmi tak mampu image warungnya menjadi sumber cerita mistis yang dapat membuatnya rugi. Bukan tak mungkin karena cerita-cerita seram yang berhembus, warungnya akan menjadi sepi dan ia tak dapat apa-apa selain gigit jari. Lu jangan asal nyeblak, Jak. Kita di sini kagak dengar apa-apa kok, timpal Pok Ratmi yang sebenarnya sedikit yakin dengan kebenaran telinga Rojak. Ya elah Mpok, ngapain aja gue bohong. Gila, Rojak gak suka. Lu kebanyakan nonton film horor sih, makanya jadi begini. Tapi Pok Ratmi lagi. Gue gak bakat ngarang cerita Mpok. Lagian mana sempat gue nonton acara begituan waktu gue habis di jalan, jelas Rojak. Gak percaya gue, tapi Pok Ratmi sembari terkekeh. Oke, itulah sahabat semuanya, cerita Ki Maris hantu kereta itu baru satu bab ya, awal yang menyeramkan. Nah, bagaimana kalian sobat pendengar, apakah merinding dengan cerita ini? Kalau misalkan kalian peminat horor atau peminat mistis, kita akan lanjutkan kembali di bab yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.